Loh, Kok ada Mas ibu, Gagas di sini? ibu kemana aja? Ini kok saya ada di sini, Mas? Ya, ibu kemana aja? Saya kan udah ke Jakarta kok. Ibu ada di sini. Ibu apa kabar ibu? Baik. Kita Mas udah, Gagas apa kabar? saya udah, alhamdulillah kabar baik bu. Saya sudah meninggalkan Jogja berapa lama ya bu ya? Oke, 1 tahun ya. 1 tahun nih. Berarti kita udah nggak ketemu sekitar 12 bulan ya bu? Mm-mm. 12 bulan. 12 bulan alias 1 tahun. Kita pakai headphone kali bu, biar Oh, untuk iya. dengar suara. Atau ibu pakai kacamata? Oke. Ya. Saya pakai kaca cermin. Oke bu. Lama banget nggak ketemu kita. Bu, ada suaranya udah dicoba bu? Kebalik. Ibu bisa dengar suara saya? Ya. Keren kan alat-alat kita bu. Ibu pakai kacamata udah? Oh udah. Sudah. Oke. Ibu apa kabar bu? Baik. Mas Baik. Gagas apa kabar? Saya alhamdulillah baik. Keluarga sehat bu? Amin, sehat. Sehat ya. Teman-teman saya yang di kos masih ada bu? Masih. Masih. Kalau apa namanya? Yang saya kenal tuh masih ada siapa sih? Iki masih. Masih tuh. Iki terus Gilang. Terus si siapa lagi tuh? Kemarin anak baru yang takut sama Mas Gagas tuh. Oh iya. Ceritain dong bu tuh bu, gimana ceritanya bu pas waktu itu bu? Oh Ya. itu. Itu tuh kemarin lihat Mas Gagas tuh, Mas Itu kan- Gagas yang bewok. Nah itu pas dia baru masuk tuh, pas aku masih ngekos kan. Dia masuk, terus dia anak baru tuh, dia kan di pojok kamarnya. Terus ternyata dia bilang apa ke ibu? Itu tuh mau ditinggal pulang ibunya. Oh iya, mau Katanya mas ini kayaknya serem ya. Ditinggal ibunya nangis itu. Nangis. Si siapa bu namanya? Freddy. Freddy. Teo, Freddy. Iya tuh. Sempet takut. Ibu kan sempet ngechat saya juga tuh bu. Itu coba diajak ngobrol gitu, dia takut gitu. Iya. Terus selain Freddy, Gilang, Iki, siapa lagi bu? Udah ya? Kayak yang kenal Mas Gagas cuman itu. Itu doang ya, 3 orang itu. Berarti itu menandakan bahwa kos ibu tuh memberikan kenyamanan. Amin. Ya ilah. Ibu, kalau boleh tahu nih bu, mumpung ada ibu, kan waktu aku ngekos kan kita jarang ketemu nih bu. Mumpung ketemu ibu, aku mau nanya-nanya nih bu. Ibu kan punya kos-kosan. Ya. Boleh diceritain nggak bu, awalnya ibu punya kosan itu gimana sih bu? Apakah peluang di Jogja itu bikin kosan bagus atau gimana? Iya sih, kalau di Jogja kan banyak kampus ya. Jadi peluang untuk kosan untuk anak-anak kos tuh banyak. Dari tahun berapa sih bu? Kalau 2010 kayaknya. 2010, aku masih SMP, baru masuk SMP. SMP? Tuh. Tapi 2010 itu ibu kan ada 6 kamar. Itu emang 6-6-nya udah ada bentuknya kayak gitu udah. Udah kayak gitu. Kayak gitu. Oh. Ada rencana mau nambah lagi nggak bu? Insya Allah. Insya Allah udah ada. asik. Di mana bu? Udah ada gambaran daerah mana? Ada di situ juga. Yang depan kamar itu bukan? Bukan. Kalau dari Gapura ke? Itu ada warung kan itu, warung yang adiknya Baba. Belakangnya itu. Oh masih daerah situ juga. Oke. Terus sekarang Mas Gagas kerja di mana? Saya kerja di Jakarta bu, jadi anak Jaksel. Which is ketemu orang-orang yang suka ngomong bahasa Inggris gitu bu. Jadi walaupun saya nggak bisa bahasa Inggris, seenggaknya jadi kelihatan gaul gitu bu. Jadi aku sekarang kerja di sini nih di Opera Entertainment. Ya masih sesuai sama satu jurusan waktu kuliah lah. Kan aku kuliah di broadcasting kan. Terus di sini ya masih alhamdulillah masih satu jurusan lah. Alhamdulillahnya masih dapat kesempatan buat ke Jogja nih, terus dapat kesempatan juga ketemu ibu, makanya sekalian ngobrol. Insya Allah nanti kalau misalnya malam atau sore aku ke kos. Iya. Main ketemu. Ya. Iya. Itu kemarin aku ngechat loh. Tanya itu siapa yang jago bahasa Inggris lah, ya Mas Gagas nggak ngerespon. Waduh dibongkar. Iya, jadi kan ibu kan ini nanya di kan kita masih ada grup itu ya bu ya, masih ada grup kosan. Terus ibu ngechat, Mas di sini ada yang bisa jago bahasa Inggris nggak gitu. Terus saya nggak respon bu, karena saya nggak bisa bahasa Inggris gitu bu. Jadi maaf ya bu. Tapi nggak ada yang respon semua ya bu. Nggak ada. Berarti emang nggak ada yang bisa bahasa Inggris bu. Selain saya berarti emang pernah nggak bisa bahasa Inggris. Berarti ibu juga nggak bisa. Nggak bisa. Oh sama saya juga. Bapak juga nggak bisa. Nggak bisa. Oh ya udah bagus kalau gitu. Melestarikan kebudayaan Indonesia bu. Itu Mas Gagas di Jakarta ngekos di mana? Oh saya nggak ngekos bu. Aku pulang pergi. Jadi kalau misalnya kan sekitar, kalau aku dari rumah ke kantor tuh sekitar 40 menitan. Oh deket ya dari rumah ya? Ya kurang lebih. Kalau dari sini nih bu, aku sempat ngecek di Maps, dari
kos kita jaraknya sampai ke Bukit Bintang. Ya Kayak gitu lumayan segitu, sekitar 26 kiloan lah. Jadi aku pulang pergi, tapi kalau ada syuting yang sampai malam atau yang harus nginep di kantor, ya aku nginep di kantor gitu. Karena kantor kita tuh udah nyaman banget Bu, seperti hotel bintang Kejora. Bintang 5 maksudnya. Seperti itu Bu. Mas Gagas, Ya. gimana tuh rasanya ngekos jauh dari orang tua? Oh, pas awal-awal aku ngekos dulu tuh di Ibu. Itu kan sekitar tahun 2016 ya Bu. 2016 ngekos tuh pertama survei dulu. Ya kan, tuh sama saudaraku tuh survei berdua. Ngecek ternyata yang kosong tuh di kamar yang pertama. Ya kan, terus udah tuh akhirnya ya udah nih buat bulan depan kalau nggak salah deh. Terus akhirnya pas pulang lagi ke Bekasi, kan aku datang tuh akhirnya bertiga sama mama sama ayah. Itu datang masih tidur bertiga, terus masih pakai kasur tipis tuh, tidur bertiga di situ tuh. Terus ya udah karena emang belum pernah jauh dari orang tua, pas mereka pulang apa ya, sedih sih Bu, sedih karena apa ya, nggak punya temen. Tapi itu nggak nangis kan kayak Freddy kemarin? Oh enggak, karena itu hati saya masih kuat Bu. Itu masih pertama banget. Bukan nangis sih, lebih ke sedih sih Bu. Lebih ke pertama kali nih gitu. Kalau misalnya ada apa-apa ngubungin siapa? Kan temen nggak punya di situ. Maksudnya bukan nggak punya sih, belum kenal kan. Karena si Dede pun waktu itu belum terlalu kenal juga aku sama Dede. Belum ada kenal yang lain lah. Terus kendaraan juga belum ada motor. Aku dikirim motor tuh setelah 1 bulan. Terus ya udah nyari makan sendiri, terus nyari apa-apa sendiri gitu. Kadang jalan kaki Bu, aku dari situ, dari kos ke kampus ya. Ke kampus itu jalan kaki. Ya nggak apa-apa sih, namanya belum ada apa-apa kan. Maksudnya belum punya kendaraan atau apa, ya udah buat ini aja, buat bahan cerita aja gitu. Kalau nanti oh iya nih pernah gini gitu. Jadi kalau kan sekarang banyak tuh Bu, kalau anak ngekos tuh jatuhnya apa ya? Kalau menurut aku sih definisi ngekos itu kita harus prihatin sih. Kalau menurut aku memang. gitu. Karena kan banyak tuh anak kos yang kosnya bagus-bagus, terus kayak berkecukupan. Menurutku sih itu kurang dapat feel-nya sih Bu. Kalau menurut aku, cuma nggak tahu kan namanya rezeki orang kan beda-beda ya. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau menurut Mas Gagas, aku galak sih nggak sih jadi ibu kos Mas? Galak sih enggak ya Bu ya. Ibu mah baik. Lebaran dikasih makanan. Terus Lebaran kasih makanan, terus kadang suka ada makan soswitnya ngelebihin pacar, anjay. Jadi tuh kadang tiba-tiba di pintu kos itu udah ada makanan. Tapi makin lama kok harga kos makin naik ya Bu ya. Kenapa itu Bu? Yang awalnya segitu terus lama-lama menaik itu, boleh tahu nggak Bu kenapa Bu? Iya itu wajar lah. Oh wajar, iya sih wajar. Semuanya cuma ngikutin harga kos yang lainnya. Oh gitu, jadi ada harga pasarnya Bu ya kalau misalnya naik kos, harga kos itu. Bukan semena-mena kita yang pengen. Tapi yang membuat harga kos naik itu apa Bu? Kayak mungkin udah bertambah tahun ya, terus mungkin apa ya, untuk kebutuhan juga bertambah. Tapi kalau misalnya kan Ibu kan bilang menyesuaikan sekitar. Emang ada pengumumannya gitu Bu? Paguyuban ibu-ibu kos gitu ada Bu? Nggak ada sih, cuman kalau di RT itu kan sering ada kita cakap-cakap gitu, ngobrol harganya berapa gitu. Jadi gitu. sesuaikan. Kalau Ibu paling murah nggak di paling murah? Paling murah. Yang paling mahal berapa sih itu boleh tahu? Di sana. Di daerah situ. 650. Nah, tapi kalau Ibu kan murah nih, udah termasuk murah. Tapi ada nggak sih Bu yang suka telat bayar? Ada tuh. Ada. Paling lama berapa lama Bu telatnya? Mungkin 1 bulan ya. 1 bulan. Alasannya apa tuh Bu? Kalau telat bayar tuh biasanya tak tunggu dulu sampai 1 minggu. 1 minggu. Kayak Mas Gagas dulu kayak juga pernah deh. Pernah sih Bu. Tapi kan nggak nyampe sebulan. Tak tanyain dulu. Iya. Takutnya kalau belum ada kiriman kan kasihan gitu. Satu bulan tuh Ibu nunggu 1 minggu. Terus habis itu kalau jawabnya belum ada kiriman ya memang saya toleransi. Kadang tak kasih tahu. Kalau memang belum bisa bayar itu ngomong dulu. Ngomong belum bisa bayar karena apa alasannya. Kalau misalnya belum dikirim nggak apa-apa, bulan depan nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Kalau misalnya belum dikirim-kirim sampai 1 bulan lebih,
itu ada nggak Bu? Masa dia bilang kan belum dikirim tuh, terus sampai sebulan nggak dikirim, akhirnya sampai telat berbulan-bulan gitu. Kalau kayak nggak ada deh. Kalau sampai 2 bulan 3 bulan tuh nggak ada deh. Nggak ada. Nggak. Paling lama seminggu. Sebulan itu. 1 bulan. Saya kenal nggak Bu orangnya? Nggak kenal. Nggak Angkatan kenal. sebelum Mas Gagas tuh. Oh, kalau yang saya kenal ada nggak yang telat? Ada. Ada. Sebulan itu. Dia bilangnya udah bayar, tapi ternyata dia belum bayar. Lah terus Terus bohong dong dia. tapi terus tak konfirmasi dari riwayat chatnya dia. Oh. Terus dia dari paham. Tapi akhirnya udah nggak mengulangi kesalahan itu lagi. Tapi kalau selain yang telat bayar kos, ada nggak yang suka bikin masalah di kos Bu? Ada sih, tapi itu sebelum Mas Gagas masuk. Masalahnya apa kalau boleh tahu? Bikin masalahnya ya dia tuh kriminal. Di daerah situ? Enggak, di luar. Oh, emang anaknya tuh suka bikin kriminal. Apa tuh Bu dia? Itu kemarin itu itu sampai urusan polisi kayaknya, berantem, terus kena tusuk juga. Tusuk gigi. Tusuk pisau. Oh, tusuk pisau. Aduh, tusuk pisau. Dia nusuk orang. Dia ketusuk, dia berantem tuh. Di kafe-kafe kayak gitu. Oh, terus akhirnya polisi datang ke kos Ibu. Waduh. Tapi kalau setelah saya datang situ ada nggak Bu yang suka bikin masalah? Nggak ada. Masalah yang mungkin Ibu bikin ngedumel gitu. Pasti ada dong. Nggak ada deh kalau masalah yang bikin gedumbel. Selama ini baik-baik aja. Alhamdulillah sih selama ini kalau dapet anak kosnya tuh anteng-anteng deh, anteng-anteng alim-alim. Alim-alim, berarti aku termasuk alim. Iya, emang kalau dari muka tuh nggak bisa bohong sih Bu. Terus kalau Ibu sendiri pernah kesal sama aku nggak Bu? Kan aku dari 2016 nih Bu sampai 2020 nggak pindah-pindah tuh di situ terus kan 4 tahun. Ada nggak sih ibu kesel dari aku? Kesel ya? Kayaknya nggak ada deh. Pasti ada dong. Kayak nggak ada dong. Mungkin aku nggak pernah nutup pintu pagar kosan kalau malam. Itu. Oh itu ada berarti. Terus akhirnya pernah juga kan Bu ya Ibu bikin gembok tuh. Itu apa Bu? Karena apa alasannya? Itu tuh dulu waktu pada kehilangan sepatu tuh. Oh iya. Punya siapa sih? Iya punya si Fahmi. Iya, jadi tuh kan sepatu kita taruh tuh Bu di pintu, tapi paginya itu pada hilang, tapi beberapa doang. Tapi punya Mas Gagas hilang juga. Enggak hilang Bu. Orang saya ngambil. Iya, enggak ada. Pada hilang juga. Tapi yang hilang tuh cuma si Dede sama si Fahmi kalau nggak salah. Cuman 2 itu doang. Tapi kalau misalnya Ibu kan nih bikin kosannya Bu, kan cowok, kenapa nggak cewek? Kan katanya kan kalau cewek kan rapi-rapi tuh, terus lebih teratur. Kenapa cowok kan identik sama yang berantakan gitu-gitu. Dulu tuh cowok karena posisi kosan tuh di pinggir sendiri. Niatnya sambil buat temen lah. Kalau cewek kayak ribet deh. Kan Ibu cewek juga. Tapi anaknya cowok-cowok semua. Mungkin oh iya sih. Jadi kayak lebih anak Ibu kan cowok semua, maksudnya biar ada teman gitu ya, sama Ibu juga biar ada istilahnya yang jaga gitu ya. Kalau cewek kan maksudnya ya udah di kamar mulu nggak sih Bu? Biasanya sih gitu. Kalau sebagai anak kos, apa hal yang Ibu nggak tahu ketika kamu ngekos? Teo. Teo. Yang Ibu nggak tahu ya Bu ya? Ibadah sih Bu, kan ibadah nggak boleh diumbar ya Bu ya? Ya kan? Ibadah. Selain ibadah ya Bu. Tapi kan ini yang kemarin-kemarin ya Bu ya, maksudnya kan ya udah gitu Bu ya. Kayaknya Mas Gagas tuh ada cewek juga ya kemarin tuh. Enggak bukan itu. Kayak aku pernah kayak lewat gitu ya. Ada cewek tuh pintu tutupan tuh ngapain? Enggak, itu Bu lagi lagi rekaman suara kan, kalau misalnya ada orang lewat kan takut ada suara ini kedengeran, makanya ditutup. Jadi buat tugas sih sebenarnya Bu. Tugas. Apa tadi pertanyaannya? Ibu nanya apa Bu? Yang Ibu nggak tahu ya? Apa ya? Yang Ibu nggak tahu? Apa? Tapi jangan disidak ya Bu anak-anaknya ya Bu ya. Ntar tiba-tiba dari sini, gak tahu dari Gagas nih gitu.
Ini sih Bu, paling waktu itu sebelum aku balik Ya. ada situ aku berempat nih, berempat. Cuma minum-minum doang, Bu. Oh itu tahu, botolnya nggak dibuang kok. Aku yang yang beresin Di mana, Ibu? di pojokan. Oh. Wah. Ketahuan lagi. Berarti Ibu udah tahu dong. Gitu Tak dong. pikir iya itu mesti kalian. Ya, tapi kan kita kan ya udah apa namanya? Ya udah cuman sekedar itu doang sih, Bu. Maksudnya buat seru-seruan doang, nggak yang bikin rusuh nggak segala macam gitu. Nggak apa-apa sih ya. Terus kalau misalnya kemarin kan sempat pandemi ya Bu ya. Sekarang udah normal belum sih Bu? Anak-anaknya sudah pada balik lagi belum? Sudah, alhamdulillah belum lama sih. Itu kemarin ketinggal Mas Gagas dan teman-teman. Ya ampun itu benar-benar parah. Sepi banget ya. Tapi sekarang full Bu kamar. Alhamdulillah sudah. Full udah. Tapi ada semua orangnya. Sudah ada semua. Ada semua. Nah kemarin sempat pandemi pas saat pandemi pada pulang kan Bu ya beberapa. Itu dari pendapatan sendiri gimana Bu? Dari pendapatan Ibu itu, menurun atau stabil atau menurun drastis. Itu yang ada di kos cuman Kiki doang. si Iki doang? Oh, Lah terus yang lainnya? lainnya pada pulang tuh. Tapi kan Kalau pulang yang lainnya udah pada pergi. Terus ada yang masuk lagi kan cuman berapa? Cuman 2 anak. Lah kalau pulang gitu kan tuh cuman suruh bayar separuh aja. oh iya karena nggak pakai listrik, nggak pakai air gitu ya. Tapi semuanya bayar kan tetap? Yang bayar ya cuman si Kiki tuh yang di situ. Yang bayar full, yang bayar setengah, yang pulangnya aja. Tapi tetap ada bayar kan? Iya bayar. 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 Ada yang telat nggak tuh setelah pulang? Nggak ada tuh. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Tapi kalau misal aku kan pernah lihat tuh juga tuh Bu di kos temen ada peraturan kalau temen atau keluarga nginep lebih 2 hari atau lebih dari 3 hari itu dikenakan biaya. Itu menurut Ibu kenapa Bu? Kalau temen itu memang harus ya dikenakan. Kalau saya pribadi ya, Heeh. kalau temen tuh ya memang harus dikenakan biaya. Soalnya juga kalau lebih dari 3 hari dia juga pakai listrik, air gitu. Tapi kalau orang tua kayaknya nggak usah deh, kasihan kan. Di sana kan juga ke situ ke kos kan untuk nengokin anaknya ya. Iya. Tapi kalau temennya udah kita anggap keluarga gimana Bu? Ya itu beda lagi. Lah tapi kan itu kan keluarga, jadi kan karena udah deket jadi teman terus kita anggap keluarga. Namanya nih. orang tua ya kedua orang tuanya dong, itu kedua orang tuanya. Oh nggak bisa yang temen jadi keluarga Ya, gitu nggak bisa. Tapi Ibu pernah nggak Bu nemu yang bawa temen akhirnya Ibu kenain biaya? Ya aku deh kalau nggak salah ya dulu ya. Kamu boh? Ingat nggak Ibu pas awal-awal yang aku sama si Juni namanya yang Aduh nggak inget ya. nggak inget. Iya pokoknya Kayaknya Fahmi deh. Kalau Mas Gegas kayaknya belum pernah deh. aku pernah Bu. Pernah. Terus tak kenain biaya berapa? Waktu itu zamannya masih ngekos 400 kan. Terus aku temen aku nginep tuh si Juni namanya. Itu udah sering nginep. Terus dia akhirnya bilang ke dia nanya ke aku deh kalau nggak salah, tolong tanyain kalau 2 orang berapa gitu. Terus aku sempat tanya ke Ibu, akhirnya dikenain 600. Jadi berdua tuh 600. Terus ya udah akhirnya dia cuma sebulan 2 bulan gitu terus pergi lagi. Gitu sih. Tapi emang Tapi tetap aku nggak inget deh itu. aku inget sih Bu. Tapi nggak lama, cuma sebulan 2 bulanan doang. Tapi emang lebih nyaman ngekos itu sendiri ya Bu ya. Maksudnya kayak lebih privacy, lebih nyaman. Tuh. Kira-kira ada momen yang nggak bisa dilupain nggak selama kos di tempat Ibu? Momen yang nggak bisa dilupain itu ketika nggak ada uang tuh Bu. Jadi karena ibu nggak ada nggak ada dapur kan, nggak ada dapur, akhirnya mungkin anak-anak kosan lain juga suka melakukan hal ini sih. Jadi kayak bikin mie itu pakai ya. magicom, terus kalau misalnya puasa tuh masak nasi sendiri, ntar beli lauknya di dekat warung situ, atau enggak berburu nasi bungkus waktu Jumatan. Yang deket itu Bu, yang deket warung yang Asa. Oh, Asa. Yang belakang situ. Jadi kalau misalnya Jumatan tuh, ya udah ngincer nasinya aja ntar pulang situ. Tapi kadang ibu suka bawain itu tuh fried chicken tuh? Olive. Kadang suka ditaruh situ. Terus ada lagi kalau momen yang lucu sih yang dilupain ada nih Bu. Kamar aku suka sering kemasukan banyak kecoa. Kenapa ya Bu ya? Gak tahu itu. Iya sering. Jadi kalau misalnya pulang ke Bekasi udah bersih nih, pas balik-balik suka ada kecoa lagi. Masuknya nggak tahu dari mana tuh. Itu tuh
Kayaknya nggak cuman kamarnya Mas Gaga, semuanya. Oh, semuanya. Ada kecoaknya. Mungkin dari itu buangan air itu kali ya. Iya kayaknya tuh Bu. Ibu nggak tahu kan aku sempat pengen pindah kosan. Oh iya. Nggak tahu kan? Itu gara-gara banyak kecoa Bu. Aku takut kecoa. Terus udah ngechat ayah kan. Ya pindah kosan. Mau pindah kosan gitu. Kan waktu itu sempat kloset baunya tuh kebuka tuh. Yang akhirnya ditambal sama bapak. Itu terus udah aduh. Pindah kosan aja Pak ya, soalnya banyak kecoa kan, aku takut sama kecoa ya Bu ya. Udah ngechat tuh, coba dipikirin dulu gitu, barang-barangnya ribet nggak nanti atau nggak suruh survei dulu. Ya udah akhirnya aku bilang tuh ke ibu ya kan, Bu ini apa namanya kebuka. Ibu bilang ada kecoa yang buka dari toilet tuh iya, ya. suka nongol antenanya Bu, nyari sinyal apa gimana nggak tahu tuh, suka nongol terus ya udah akhirnya keluar mulu tuh. Terus udah akhirnya aku bilang ibu akhirnya ditambal kan. Nah dari situ udah nggak ada lagi. Tapi selain kecoa ada lagi Bu. Apa tuh? Toke. Gak ada Toke ada. Toke dari ini orang sih kamarnya Averus pernah masukkan toke. Toke ada. Dari ini dari balik kaca yang yang kamar sebelah, yang rumah sebelah. Rumah sebelah. Itu kadang suka nemplok di situ toke. Sama pernah masukkan toke aku, tapi untungnya keluar lagi. Untung itu nggak jadi pindah ya. Untungnya nggak jadi pindah. Tapi menurut ibu aku dalam ngekos nih Bu di tempat ibu termasuk orang yang jorok atau bersih Bu? Apa ya? Kayak jorok deh. Jorok? Orang udah pergi di kosan tuh aku bersihin kamar mandinya susah. Oh. Kan emang kamar mandi tuh apa ya Bu ya? Emang jarang dibersihin sih. Tapi ya emang jarang dibersihin, apalagi sawang-sawangnya tuh Bu. Iya kan. Tapi selain kamar mandi, kalau kamar sih mendingan sih ya. Mendingan di dekor ya Bu ya. Aku dekor. Tapi emang apa namanya, lama-lama catnya emang agak menghitam gitu sih ya. Udah lama ya, 4 tahun kok. 4 tahun. Nggak dicat ulang. Iya, nggak pernah dicat ulang. Tapi sebenarnya kalau dicat boleh nggak sih Bu kalau kamar ibu? Boleh sih, boleh. Yang beli catnya siapa? Kita apa dari ibu? Kadang minta juga. Kalau minta nanti tak beliin. Tapi kalau udah pada beli sendiri ya udah. Wah, ibu nggak bilang dari awal. Coba bilang. Kalau ini ada yang mau ngecat nggak? Ntar ibu beliin. Saya mau Bu dicat. Tapi ibu nggak bilang. Makanya udahlah, nggak usah dicatin lagi. Tapi itu Mas Gagas keluar dari situ kabarnya jadi bagus loh itu. Iya emang jadi aku kan sempat ngeliat tuh di. Tahu. Sempat ngeliat di foto siapa gitu. Di Iki apa siapa gitu. Gitu. Jadi bagus. Kenapa Ibu? Apa emang saya orangnya tidak bersih kali ya? Oh iya. Emang iya ya. Tapi selain kamar kos aku ada lagi nggak Bu yang lebih jorok? Ada tuh. Ada. Kamar siapa Bu? Ketahuan jorok tuh kalau udah baru keluar aku masuk bersihin tuh. Tapi kan Ibu sering lewat tuh, maksudnya ngintip atau yang gimana? depan kamar itu ya. Ada tuh kamar, kayak kamar Dede deh. Kamar Dede ya, emang si Dede. Pas saya udah cabut nih Bu, kan tahun 2020. Sekarang udah setahun nih. Ibu pernah kangen gak sih Bu sama aku Bu? Duh, pernah deh. Oh pernah. Deh sih. Kangennya kenapa tuh Bu? Kayak kita kan udah temenan di WhatsApp tuh Bu, suka lihat-lihatan story WhatsApp. Kangennya kenapa Bu? Kalau kangen kan nggak cuma sama Mas Gagas sih ya, semuanya juga ya. Kemarin waktu ditinggal anak-anak tuh kayak ya Allah, ya berasa melo tuh. Iya, karena udah berasa keluarga ya Bu ya. Kayak kehilangan anak kayak gitu. Aduh, jadi sedih nih. Iya, soalnya kalau misalnya kita ngerantau atau ngekos gitu, ya udah apa namanya, yang kita jadikan, ya maksudnya kalau aku sih nganggap ibu kedua sih di situ gitu. Karena kita kan juga udah jauh dari keluarga kan gitu. Terus ya momennya juga pas kemarin aku juga dijemput kan sama keluarga kan. Terus ya udah, karena emang udah lama juga 4 tahun terus balik, ya kayak apa ya, kayak nggak kerasa udah 4 tahun gitu. Padahal kayak baru kemarin masuknya. Iya, baru kemarin diantar terus udah dijemput. Udah dijemput gitu. Emang kalau itu emang nggak berasa sih kalau misal kita seneng jalaninnya, terus orang di sekeliling kita juga apa namanya baik gitu, ya nggak berasa sih 4 tahun itu. Ibu kan ini sekarang udah terdengar suara-suara nih Bu di kuping kita nih, karena sekarang adalah hari Jumat dan sekarang sudah mendekati namanya ibadah sholat Jumat gitu. Jadi sebelumnya aku mau nanya nih Bu, karena kita udah mau Jumatan nih. Ini masih guys sholat Jumat juga kan? Oh sholat Jumat Bu, karena kita sebagai umat muslim itu wajib menjalankan namanya ibadah sholat. Syukur deh. Iya, alhamdulillah gitu Bu, karena ya kan sekalian nyari nasi bungkus nih kalau ada nih.
Biasanya ada kan yang nasi bungkus ya. Jadi ya sembari mengingat waktu ngekos lah. Nah aku mau nanya nih Bu, Ibu ada nggak sih Bu pesan-pesan gitu Bu buat aku, karena mungkin kita kan nggak tahu nih ketemu lagi kapan nih, mungkin 2 tahun atau 3 tahun lagi kita nggak ada yang tahu nih. Jadi mumpung sekarang nih Bu, Ibu ada nggak yang mau disampaikan ke aku? Apa ya pesannya? Gitu, jaga ibadah. Oh pasti itu Bu. Tetap ingat sama orang tua ya. Terus kerja keras. Jangan lupa bahagiain orang tua. Ya. Ibu kayaknya mau nangis ya Bu ya. Ya Ibu jangan nangis sih, saya juga mau nangis nih Bu. Jadi kalau dipancing orang nangis sih juga ikutan nangis nih Bu. Aduh. Oke. Ya gitu Bu. Terus ini Mas Gas pesan buat Ibu apa nih? Pesan buat Ibu apa ya? Tambah mungkin nanti bisa tambah banyak lagi cabangnya. Amin. Atau bisa nambah kamar lagi. Amin. Semoga kedepannya dapat anak-anaknya tuh yang nggak suka bikin masalah, yang suka bikin keributan. Semoga nggak dapat anak-anak yang seperti itulah. Amin. Terus juga mungkin kedepannya kita bisa tetap komunikasi lah gitu Bu, maksudnya tetap jaga tali silaturahminya, himnya gitu sih. Pokoknya sehat-sehat terus buat Ibu. Amin. Ya nanti kalau misalnya ada waktu-waktu kita bisa ketemu lagi lah, atau aku lagi main ke Jogja atau Ibu main ke Bekasi atau ke Jakarta, ntar kita bisa ketemu lagi gitu. Ya. Gitu. Makasih banyak. Ya, makasih banyak Ibu sudah tiba-tiba ada di sini. Saya juga nggak tahu tadi pas dibuka matanya ada Ibu. Nggak tahu nih siapa yang ngundang Ibu. Terima kasih sudah menghadirkan Ibu kos saya. Yang belum tahu namanya Ibu siapa? Ibu jelasin nama Ibu siapa, kan tadi belum pada tahu nih nama Ibu. Namanya siapa coba? Mas Gas? Iya tahu dong. Ibu Sulis. Oh iya. Ya, inget dong. Buat kalian para perantau yang ingin kuliah di Jogja atau ingin sekedar Pak Sutri boleh nggak sih Bu nginep? Nggak boleh. Kos nggak boleh. Khusus cowok itu. Khusus cowok. Oh ya, buat cowok-cowok yang ingin merantau di Jogja atau kuliah di Jogja, kalau mau cari kos-kosan itu di daerah Jalan Magelang, terus di daerah mana Bu yang terdekat? Jombor, Jalan Magelang. Terus sama daerah UTY itu daerah Jalan Kabupaten sekitarnya itu boleh main-main ke daerah mana Bu itu kos kita? Nganti. Daerah Nganti, Sleman, RT 2 RW 7. Bener? Ya, Asik ingat. RT 2 RW 7 pokoknya deket kalau ada gapura terus masjid apa Bu? Al-Hikmah masuk aja lurus terus 1 gapura 2 gapura masih lurus mentok pertigaan belok kiri, entar ada gang pelang lampu. Nanti belok kiri itu namanya. Tanya aja kosannya Pak Karyadi. Bener deh Bu. Masih ingat. Tanya aja kosnya Pak Karyadi. Nanti bilang aja temennya Gagas gitu. Nanti dikasih harga diskon. Ya Bu ya. Yuk. Pokoknya langsung aja kalau buat yang mau ngekos langsung ke situ. Gitu. Terima kasih Ibu sudah mampir ke sini, sudah meluangkan waktunya. Salam buat keluarga Ibu ya. Salam juga buat keluarga Mas Gagas ya. Iya, pasti. Sehat selalu ya Mas ya. Makasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.